Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Para pendengar kajian Ramadan yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Rahman dan Maha Rahim, yang memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena sampai saat ini kita masih mendapatkan nikmat yang tak terhingga jumlahnya, masih mendapatkan nikmat yang begitu banyak jumlahnya, baik nikmat itu berhubungan dengan kesehatan, berhubungan dengan kesempatan, berhubungan dengan rezeki, dan lain-lainnya. Alhamdulillah, kali ini kita masih dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Ini termasuk nikmat yang luar biasa juga. Semoga pada bulan Ramadan ini kita dapat menjalankan ibadah puasa sampai sebulan penuh, serta dapat menjalankan ibadah sunnah sebagai pelengkap dan penyempurna ibadah puasa Ramadan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah memberi tuntunan ke jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Semoga di hari kiamat nanti kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, izinkanlah saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Kediri dan khususnya kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri serta kepada pihak-pihak terkait yang telah memfasilitasi acara kajian Ramadan ini. Insya Allah sangat besar manfaatnya. Bukan saja bagi siswa SMP se-Kabupaten Kediri, namun juga bagi siapapun yang mengikuti siaran ini. Pendengar kajian Ramadan yang dirahmati Allah. Kajian Ramadan kali ini akan membahas tentang kiat bulan Ramadan, juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah. Artinya bulan ampunan Allah.
bulan untuk mohon ampunan kepada Allah. Oleh karena itu, pada bulan Ramadan, setiap muslim harus meningkatkan ibadahnya dan harus memburu ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, pada bulan Ramadan itu terdapat apa? Terdapat apakah pada bulan Ramadan itu? Jawabnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi, pada bulan Ramadan itu terdapat yang pertama, da'awati fihi mustajabatun. Semua doa orang-orang yang beriman dikabulkan oleh Allah. Itu di bulan Ramadan. Kemudian lanjutkan hadis, wasoddaqoti makbulatun. Dan semua sedekah-sedekah dikabulkan oleh Allah. Wal hasanati mudha'afatun, dan amal kebajikan pahalanya dilipat gandakan. Wal adzabu marfu'un, dan siksa dihindarkan. Pada keterangan lain yang terdapat pada bulan Ramadan, Rasulullah juga menyatakan, yudha'aful hasanatu asru amsaliha ila sabi'i mi'ati dhi'fin. Setiap amal kebaikan pada bulan Ramadan itu dibalas oleh Allah dengan balasan 10 sampai dengan 700 kebaikan. Pendengar yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui hakikat bulan Ramadan, subhanallah, sungguh luar biasa keagungannya bulan Ramadan. Oleh karenanya, sungguh sangat beruntung orang-orang yang bisa menemui dengan bulan Ramadan, kemudian meningkatkan amal ibadahnya, dan mohon ampunan kepada Allah. Sebaliknya, sungguh sangat rugi sekali orang yang berada pada bulan Ramadan namun menyia-nyiakannya. Artinya tidak untuk beribadah dan tidak untuk memohon ampunan kepada Allah. Sehingga bulan Ramadan telah berakhir, ia tidak memiliki amal kebajikan dan tetap memiliki dosa. Na'udzubillah min dzalik. Pendengar yang dirahmati Allah, selanjutnya kiat-kiat apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan itu agar Ramadan itu bermakna dan bernilai ibadah? Amalan-amalan apa agar bulan Ramadan itu bisa bermakna dan bernilai ibadah? Di antaranya amalan-amalan itu yang pertama adalah tadarus Al-Quran atau tilawatil Quran. Orang yang membaca Al-Quran itu sama halnya orang itu beribadah. Orang yang rajin membaca Al-Quran itu tergolong ibadah dan mendapat pahala. Terlebih membacanya pada bulan Ramadan, maka pahalanya akan dilipat gandakan. Dan orang yang suka rajin membaca Al-Quran, dia termasuk golongan orang yang dirindukan oleh surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan di setiap malam pada bulan Ramadan, beliau selalu tadarus, selalu membaca Al-Quran. Bahkan pada bulan Ramadan itu, beliau selalu didatangi oleh malaikat Jibril
yang tujuannya untuk mengajari dan mengecek hafalan Al-Quran Rasulullah. Keistimewaan tadarus di bulan Ramadan yang lainnya dijelaskan dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah berdialog dengan Nabi Musa alaihi salam yang berbunyi, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yazunnuhum zulmatani, yang artinya sesungguhnya aku telah memberikan dua cahaya kepada umat Muhammad agar dia nanti terbebas dari dua kegelapan. Kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, man nurani ya Rob? Yang maksudnya apa dua cahaya itu ya Rob? Kemudian Allah menjawab, nurul Ramadan wa nurul Quran, yaitu cahayanya bulan Ramadan dan cahayanya Al-Quran. Subhanallah. Kemudian Nabi Musa bertanya lagi, wa ma dzulmatani ya Rob? Yang maksudnya dan apa dua kegelapan itu ya Allah? Jawabnya, zulmatul qabri wa zulmatu yaumal qiyamah, yaitu kegelapan nanti di alam kubur dan kegelapan di hari kiamat. Berdasar penjelasan di atas, maka sungguh besar manfaat, hikmah orang yang membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka amalan-amalan yang dapat dilaksanakan pada bulan Ramadan yang pertama adalah membaca Al-Quran atau tilawatil Quran atau tadarus Al-Quran, yang manfaatnya seperti saya sampaikan di atas. Kemudian kiat yang kedua agar Ramadan bernilai ibadah, yang kedua adalah qiyamul lail, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Qiyamul lail artinya bangun pada malam hari untuk menunaikan sholat sunat. Yang dimaksud di sini adalah sholat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang artinya, barang siapa bangun pada malam hari kemudian menunaikan sholat tarawih, menunaikan sholat sunat, sholat malam, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Pada hadis lain, Rasulullah menyatakan, syahru Ramadana, syahru kataballahu alaikum siyamahu, wasannantu lakum qiyamahu, faman somahu wa qamahu imanan wahtisaban, kharaja min dzunubihi kayaumin waladathu ummuhu. Yang artinya kurang lebih pada bulan Ramadan adalah bulan yang diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Dan aku mencontohkan kepadamu sholat malam. Maka siapa yang berpuasa dan bangun malam untuk menunaikan sholat sunat yang didasari dengan iman dan mengharap ridho Allah, maka terhapuslah dosa-dosanya sehingga suci bagaikan bayi yang baru lahir dari ibunya. Para pendengar yang dimuliakan Allah, itulah hikmah yang kedua. Kalau kita melakukan sholat tarawih, maka Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita lakukan.
Kemudian kiat yang nomor 3, agar Ramadan ini bermakna dan bernilai ibadah, yaitu bertaubat dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan bertaubat itu artinya menyesal, menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan. Karena manusia itu tempatnya salah dan dosa. Di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan kata lain, semua manusia pasti mengalami dosa. Ketika manusia terlanjur melakukan perbuatan dosa dan setelah sadar, maka ia segera bertaubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada bulan Ramadan inilah tempatnya kita menghapus semua dosa-dosa kita. Makanya di awal disampaikan bahwa bulan Ramadan adalah bulan maghfirah atau bulan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat, mohon ampun, dan cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Al-Quran Surat Al-Baqarah 222. Pada bulan Ramadan Rasulullah pun telah memberikan contoh. Memberi contoh kepada kita. Untuk selalu mohon ampun. Untuk sering mengucapkan istighfar. Dan salah satu di antara doa yang dicontohkan oleh Rasulullah, utamanya pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan, adalah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya ulang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang artinya, ya Allah, Engkaulah zat yang maha pengampun dan suka memberi ampunan, maka ampunilah dosa-dosa kami. Itulah amalan-amalan Ramadan yang ketiga. Dan yang keempat adalah bersedekah. Dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita, tasodaku fa inna sodakota fikakukum minan nar. Yang artinya, bersedekahlah kamu, karena sedekah itu sebagai penebusmu dari api neraka. Para pendengar yang dirahmati Allah, Rasulullah adalah orang yang paling pemurah, orang yang paling dermawan. Dan jika beliau berada pada bulan Ramadan, beliau lebih dermawan dan lebih pemurah lagi. Rasulullah adalah orang yang memiliki kebaikan yang luar biasa. Kebaikan Rasulullah di bulan Ramadan itu melebihi angin yang menghembus karena begitu cepat dan banyaknya. Ditanya oleh Anas, ya Rasulullah, manakah sedekah yang lebih utama? Jawab Rasulullah, sedekatun fi Ramadan, yaitu bersedekah pada bulan Ramadan. Pendengar yang dirahmati Allah, pada prinsipnya amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan itu, yang pertama adalah bentuk atau wujud dari ibadah kita kepada Allah. Maka disebut dengan syahrul ibadah. Dan yang kedua, amalan-amalan yang dilakukan pada bulan Ramadan seperti uraian di atas, itu semua dalam rangka menghapus semua kesalahan kita, semua kesalahan manusia. Makanya disebut syahrul maghfirah. Mudah-mudahan pada bulan Ramadan ini kita semua selalu mendapat bimbingan dari Allah, dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan ikhlas, dapat melaksanakan puasa Ramadan dengan khusyuk, dan sampai akhir bulan Ramadan nanti. Dan yang lebih utama lagi, mudah-mudahan
Semoga puasa Ramadan kita, semoga semua amal-amal ibadah yang menyertai kita pada bulan Ramadan ini menjadikan ibadah dan maghfirah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dirahmati Allah, itulah uraian singkat. Semoga bermanfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita, dan khususnya kepada kita semua yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.